Jadi percuma aja kalian punya mic yang bagus dan mahal kalau kalian nggak ngerti apa itu clipping audio. Semahal apapun mic-nya, kalau kalian nggak ngerti soal clipping, suaranya tuh pasti akan jadi jelek. Dalam konteks audio, clipping itu merujuk pada suatu situasi di mana amplitudo gelombang suara melebihi batas maksimal yang dapat direkam atau diproses. Ketika sinyal audio mencapai atau melebihi batas ini, gelombang audio akan dipotong atau dipangkas. Hasilnya adalah distorsi yang dapat merusak kualitas suara dan menciptakan suara yang tidak diinginkan. Jika kalian mereka menggunakan sebuah mic yang terhubung dengan audio interface dan juga ke software, kalian harus perhatikan gain kontrolnya. Jangan sampai melebihi 0 desibel. Karena ketika output suara kalian itu melebihi 0 desibel, itu akan terpangkas ataupun terpotong sehingga menghasilkan kualitas yang terdistorsi. Bukan berarti semakin mendekati 0 desibel itu semakin bagus gitu. Malah semakin mendekati 0 desibel itu artinya suara kalian tuh semakin rentan terclipping sehingga merusak kualitas dari suaranya. Kadang ketika kita sedang berbicara, kita tuh terlalu bersemangat sehingga nada dari suara kita tuh meningkat ataupun meninggi. Ketika kita setting terlalu dekat ke 0 desibel, itu akan membuat suara kita terclipping. Jadi saran gue ketika kalian menggunakan sebuah mic, baik itu yang menggunakan audio interface ataupun yang langsung menggunakan USB ke komputer kalian, sebelum melakukan rekaman, kalian tuh harus melihat tingkatan volume dari suara yang kalian keluarkan. Sebenarnya tuh nggak ada acuan, kita tuh harus main di berapa, tapi sebisa mungkin menjauh dari titik 0 desibel. Buat gue sendiri, gue tuh biasanya main di minus 12 desibel sampai minus 6 desibel. Range ini tuh ngasih gue ruang ketika gue terlalu bersemangat, dia masih aman gitu, tidak akan menyebabkan suara gue terclipping. Dan terutama untuk kondisi seperti ini, saat kalian membuat sebuah video, kalian tuh nggak usah khawatir kalau suara kalian tuh terlalu kecil gitu. Kalian tuh masih bisa melakukan post processing dengan menambah gain dari suara kalian setelah rekamannya selesai, dan ini nggak ada masalah sebenarnya. Jadi lebih aman ketika kalian memberi ruang, jangan terlalu mendekati 0 desibel. Ketika suara kalian tidak konstan, ketika kalian sangat bersemangat, akhirnya suara kalian ke clipping. Kualitas suara yang sudah terclipping itu tidak bisa diperbaiki. Beda halnya ketika kalian melakukan perekaman dan suara kalian itu terlalu kecil. Kalian masih bisa menaikkannya tanpa mengurangi kualitas dari suara kalian. Dengan cara menaikkan gainnya di software kalian ataupun menambah kompresor di software kalian, dan itu tidak terjadi masalah sama sekali. Berbeda hanya ketika clipping. Ketika kalian sudah memiliki sebuah perekaman yang terclipping dan kalian turunkan gainnya, itu sama saja hasilnya akan terdistorsi. Saran dari gue, kalian harus mengetahui gain level kalian ya. Seperti yang gue sekarang lakukan, di depan gue ini sudah ada sebuah laptop dan juga audio interface dan juga mic-nya. Di sini gue pantau terus nih, monitor terus berapa sih desibel yang keluar dari output suara gue ini. Ketika gue merasa bahwa suara gue terlalu tinggi, gue akan menurunkan sedikit gainnya di audio interface-nya ataupun di software-nya, itu sama aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya. Jadi poin penting yang utama yang gue pakai adalah kualitas suara gue jaga di angka minus 6 desibel sampai minus 12 desibel. Ini memberikan cukup ruang bagi gue dan gue akan melakukan post processing setelah perekaman sehingga tidak terjadi clipping. Sehingga mic mahal kalian, mic yang bagus kalian itu tidak menghasilkan suara yang jelek karena kalian tidak tahu tekniknya. Iya, memiliki gear yang mahal memang membuat sebuah perbedaan, tapi tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya kalau kalian tidak tahu tentang tekniknya. Banyak banget pengetahuan yang bisa kalian ambil, baik itu di internet, di YouTube, dan dimanapun yang bisa kalian temukan. Gak cuma asal pakai dan rekam gitu aja, dan akhirnya kualitas suaranya jadi jelek. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Kemudian jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih.